motivasi belajar ya. Bimbingan klasik kali ini bertujuan kalian untuk bisa mengetahui apa sih motivasi belajar itu ya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar. Terus yang ketiga, bagaimana kalian bisa meningkatkan motivasi belajar dengan cara kita melihat video ya. Oke, untuk waktunya kira-kira 20 sampai 30 menit. Paham semua? Oke. Sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dimulai Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Hari. Siapa lagi? Yang Fahri kenapa? Sakit. Sarah? Sakit juga. Doni William, Bu. Doni sama William apa? Robi. Ya, Robi. Terus Rangga. Terus Gilang. Udah ya? Yang nggak masuk nanti ditanya dulu kenapa. Oke, sebelum Ibu mulai materi hari ini, kita lihat video ini dulu ya. Iya, Bu. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Karena penting ya. Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak pakai juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah? Yang dengan gampang selalu bilang, gak bisa. Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat dengan sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauan. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.
banyak gaya, bener nggak tadi? Sukses, yang penting sukses. Jadi kalian harus berusaha. Sebentar lagi kalian ujian, bener nggak? Mulai sekarang kalian harus lebih banyak belajar. Jangan keluyuran tadi. Ya, kemarin ada kasus kan, bener nggak? Yang di mana? Tahu nggak sama kamu? Nah, coba ceritain gimana? Aku pasti tahu. Aku ingin tahu. Video itu di mana? Ada nama kalian kan? Ya, jangan banyak keluyuran ya. Sekarang lagi banyak musim tawuran, bener nggak? Kalian nggak ikut apa-apa tapi kecilung nantinya. Benar. Kalau udah kayak gitu kalian nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian kalian nggak lulus, bener nggak? Kalau kalian mau sukses, ya. Oke. Setelah dari tadi yang video tadi nanti kasih materi ya tentang motivasi. Tapi sebelum mulai karena kalian udah pada loyo-loyo, sekarang coba berdiri deh kita berdiri ya berdiri. Biar nggak lemes, berdiri. Tapi lu nggak bisa nyanyi, jadi kita bareng-bareng aja ya. Tangan ke depan. Ayo, tangannya digoyang-goyang. Ayo. Biar nggak lemes. Ayo, tadi pacaran capek kan? Tangan ke samping. Ayo, goyang-goyang. Ayo ditutup. Kita teriak bareng-bareng. Sekarang lagi ya kayak kemarin ya biar bikin semangat. Yang kostumnya nggak sesuai gitu nanti kena hukuman. Kelompok 1. Tuh. Siapa tadi? Ya nanti tiga. Ini yang tanya tiga. Kelompok 3. Ya berarti 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Nanti 2 orang nanti yang tanya. Pegel beco. Sambil nunggu ya, pokoknya Dika nih mau tanya. Apa sih menurut Dika motivasi belajar itu? Apa menurut Dika? Apa motivasi belajar itu? Apa Dika? Ini ada bacaannya tuh, baca bisa. Ayo, apa Dika? Kelihatan nggak? Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Benar nggak? Ya, kita harus punya motivasi untuk belajar. Kami menanya Dika lagi nih, cita-cita Dika mau jadi apa? Polisi. Berarti kalau polisi itu kan lulus SMP, sekolah SMA dulu kan? Benar nggak? Masuk SMA. Habis itu baru kepolisian. Oke, sekarang fungsi motivasi ini sebagai pendorong, pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, menyelesaikan perbuatan, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Sekarang kamu tadi ya, 5 ya? Iya. 5 bentuk motivasi di sekolah, coba contohnya motivasi di sekolah apa? Ayo 5 apa? Contoh motivasi di sekolah. Motivasi di sekolah contohnya misalnya 5 ikut kegiatan, benar nggak? Iya. Karena 5 apa? Nyanyi ya kemarin ya? Iya. Pintar nyanyi ikut motivasi misalnya kamu ikut eskul di sekolah. Itu kan kamu semangat masuk sekolah.
dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang berdampak angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memberikan hadiah, ya, motivasi juga kan. Contohnya nih, hari ini kalian ibu suruh masuk kelas ya, ibu bikin video, ibu mau bimbingan klasikal. Sebelum ibu melakukan bimbingan klasikal, ibu kasih minum misalnya. Itu untuk hadiah, bener nggak? Untuk hadiah buat kalian. Terus kompetisi, bener nggak kalian yang kemarin pramuka? Bener kan? Berlomba, kompetisi, itu motivasi juga. Gimana caranya biar kalian menang? Dan terbukti kan kalian juara 1, juara 2, juara 3 ya, semuanya diraih kalian semua. Terus ego environment adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tes dengan baik sebagai jaminan. Oke. Sekarang terus memberi pujian. Benar nggak kalian? Misalnya guru ada nilainya bagus dipuji, benar nggak? Polisi misalnya, polisi nilai bahasa Indonesia yang punya nilai tinggi, polisi kasih pujian misalnya. Terus kita ke teori motivasi ya. Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu dibacakan coba teori motivasi. Wisnu. Ya. Timur dan Ari teori tingkah laku Nah ya, mulai dulu ya. teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Sama yang lain dengerin ya. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, nilai ujian akan termotivasi untuk belajar. Kemudian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya maka tidak lagi termotivasi belajar. 2. Hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Oke, berhenti dulu. Ya, dari ini diketahui nih, hadiah belum tentu jadi penguat, benar nggak? Benar. Yang paling penting adalah dari diri sendiri. Ya, itu cuma faktor aja. Ibu misalnya ngasih hadiah, dari kasih pujian. Tapi yang penting dari diri kalian sendiri. Ya. Yang keempat, baca. Teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan, kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif, mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka yang menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Di sini ibu mau tanya nih, mau tanya ke Joshua. Kalau Joshua, motivasi Joshua untuk sekolah di sini apa? Belajar, untuk belajar. Oke, Jailani, kita tanya. Kalau Jailani motivasinya apa? Roma, motivasi kamu apa? Belajar juga Bu. Belajar juga. Eksistensi theories of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku di individu merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu yang sering dihadapkan pada bagaimana memilih respon untuk berbagai kebutuhan, upaya memilih menurut jenisnya, teori harapan. Menurut Ya, ini langsung.
proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu satu, menjadi manusia berarti dimiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Dua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Tiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. 4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern terbaru, belajar tentang proses. Motivasi berprestasi. 8. Motivasi berprestasi adalah beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Ini sedikit tentang motivasi belajar. Hari ini nanti Ibu di Google Form aja ya. Ibu ngasih tugas, kamu isi angka motivasi. Nanti di grup ya, Ibu sebar angka motivasi. Ibu harap semua mengisi untuk Bapak tahu gimana motivasi kalian ya dari angka itu. Sekarang kita diskusi aja ya. Untuk hari ini kita diskusi. Ibu ingin tahu cita-cita. Kan kalian kan masih punya cita-cita. Jadi kalau kalian punya cita-cita, pasti punya motivasi meraihnya. Benar nggak? Sekarang yang cewek dulu deh. Dari Roma, cita-cita kamu apa? Dari kamu? Dokter, kamu? Siapa? Penyanyi. Kalau sekarang nanya ke yang cowok, kalau merakit motor itu jadi apa dong? Mekanik. Jadi mekanik katanya. Oh ya, cita-cita kamu mekanik. Kamu cita-cita? Usaha. Wah itu. Sekarang dari cowok yang paling itu cita-cita apa? Sukses. Kalau sukses itu kan banyak, spesifik lagi deh. Jadi apa? TSN. Ngambilnya TSN. Usaha. Jadi pilot. Usaha, saya nih. Usaha sukses. Pilot. Ini, kamu nggak punya itu ya? Kamu, ini mulai sekarang berarti kamu satu. Itu kamu kan? Orang yang jadi TNI kok? Kamu main bola? Oh ya, boleh sekali. Berarti jangan sampai kamu sekarang polisi loh. Jadi polisi. Oh, polisi wanita, bawahan ya? Oh, berarti kasih sebenarnya. Kamu, siapa? Tentara. Parkir pesawat. Iya. Emang ada? Bisa ngatur gitu ya? Jadi semua cita-cita itu bagus. Yang penting kalian harus bisa meraihnya. Semua yang rajin dulu ya. Yang rajin. Kalau ini nggak masuk lagi. Tadi bukan yang lihat. Pakai baju sekolah tapi satunya nggak lupa. Tapi satunya dia nggak apa. Tadi mau ketemu di sana. Oke, nah untuk tugas karena waktunya kan ya terbatas hari ini, nanti tugas dikerjain ya di rumah ya. Di grup kelas kalianikutin. Nanti kita diskusi lagi ya. Setelah kalian mengisi motivasi belajar, angkanya kita ibu mau tahu apa sih ternyata motivasinya Wisnu misalnya udah 70 bisa aja dikasih lagi kalau belum bisa
pramugari. Tapi iya itu kan tinggi ceritanya dulu kan SMA tinggi pengen jadi pramugari tapi itu sekolahnya psikologi. Waktu itu habis itu kerja dulu di PT ARD ya, rekrutmen bikin tes itu. Habis itu ternyata waktunya sama keluarga nggak bisa gitu kan, anaknya udah 3 tapi sibuk banget ya udah akhirnya jadi guru aja. Kalau guru kan waktunya bisa ya. Jadi cita-cita belum tentu tercapai, tapi nih kalau kita punya cita-cita kita harus meraihnya ya. Jadi punya motivasi yang tinggi dalam diri kalian. Oke, mungkin untuk bimbingan klasik hari ini kita cukupkan di sini. Sebelum diakhiri, terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Tadi kita diawali dengan berdoa, maka diakhiri dengan juga berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Setelah ini kalian nggak usah pulang dulu ya. Nanti kita sama Bu Harum sama Bu Bida mengajak kalian makan bakso. Yang mau ikut